Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang triple product, masih pada perkalian vektor A dot B cross C. Perkalian seperti ini, A dot B cross C ini juga memiliki interpretasi grafis atau memiliki makna geometri tertentu ya. Misalnya kita coba gambarkan ya. Misalnya kita punya vektor B ya di sini. Ya. Nah, ini adalah vektor B. Nah, kemudian ini vektor C ya. Nah, kemudian ini vektor A. Ya. Oke. Misalnya ketiga buah vektor seperti itu ya. Kita punya vektor A, vektor B dan C, kita susun seperti itu. Dimana vektor B dan C ini tentu membentuk sudut ya. Nah, sudut ini kita sebut dengan theta ya. Nah, sekarang untuk B cross C sendiri ya. Jadi untuk B cross C, tentu ini hasilnya adalah sebuah vektor ya. Tentu hasilnya adalah sebuah vektor di mana vektor itu tegak lurus dengan B dan tegak lurus dengan C. Seperti itu kan konsep dasarnya yang sudah kita pelajari. Di mana B cross C itu ya, misalnya kita susun di sini ya. Di sini ya, misalnya ini vektor B cross C ya. Ini B cross C ya. Hasilnya sebuah vektor seperti itu, di mana vektor B cross C ini terhadap sudut A juga membentuk terhadap vektor A juga membentuk sudut ya. Nah, kita sebut dia P ya, seperti itu. Jadi sudut antara vektor B cross C dan A adalah P. Maka ini kalau kita coba proyeksikan ya, dia bisa membentuk bangun ya, misalnya seperti ini ya. Ini proyeksi vektor B ya. Nah, kemudian ini juga proyeksi vektor C ya. Nah, kemudian ini juga kita bisa buat seperti ini ya, proyeksi vektor B ya. Ya. Nah, kemudian ini kita buat seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Ini proyeksi-proyeksinya. Kita hanya menggunakan informasi yang ada, vektor A, B, dan C ini kita coba proyeksikan sehingga membentuk sebuah bangun ya. Nah, ini misalnya proyeksi vektor A lagi ya, seperti itu. Nah, ini proyeksi vektor B ya. Nah, ini juga proyeksi vektor A lagi ya, di sini seperti ini ya. Nah, ini dari sini ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini juga proyeksi vektor A ya, seperti ini. Kemudian ini proyeksi vektor B lagi ya. Kemudian ini proyeksi vektor C lagi ya. Nah, seperti itu ya, dia membentuk bangun seperti itu. Ini vektor A, ini sama ya, sama semua ini. Vektor C ya, ini juga C, C, C ya. Nah, kemudian vektor B ya, ini juga, ini juga, ini juga vektor, semua adalah vektor B. Nah, jadi bisa membentuk bangun seperti itu. Nah, kalau kita mencari besar B, kan tadi B cross C hasilnya adalah sebuah vektor ya. Misalnya vektor ini vektornya ya. Nah, untuk besar B cross C ini kan secara definisi sebagaimana yang telah kita pelajari ya, bahwa ini sama dengan besar B ya kali besar C sinus sudut yang terbentuk antara B dan C, yaitu sin theta ya, seperti itu. Dan ternyata kalau kita crosskan B cross C, kita cari besar B cross C ini, dia kita bisa mendapatkan luas dari area yang ini ya. Nah, jadi ini luas area ini, luas area pada vektor B dan C ini ya, yang ini ternyata sama dengan
besar B cross C ya. Nah, jadi ini sama saja dengan luas daerah yang diarsir itu ya. Luas daerah yang diarsir ya. Seperti itu. Itu untuk besar dari B cross C. Kita bisa mendapatkan luas dari daerah ini. Nah, sedangkan A dot B cross C ya. Nah, yang di atas ini ya. Nah, ini kalau kita jabarkan secara definisi bahwa ini sama saja dengan besar dari vektor A kali ya besar dari vektor B cross C cos sudut yang terbentuk antara vektor B cross C dan A ya, yaitu Pi ya. Nah, seperti itu kan secara definisi. Nah, ini kalau kita perkalikan seperti ini ya, sebagaimana yang ini tadi, ini kita akan mendapatkan volume dari bangun ini ya. Kita akan mendapatkan volume dari bangun ini ya. Jadi kalau besar B cross C adalah luasnya ya, sedangkan A dot B cross C adalah volumenya. Nah, volume bangun. Nah, ini tentu saja kalau kita jabarkan adalah besar A. Nah, besar B cross C tadi tidak lain yang ini ya. Yang ini kan, yaitu B ya kali C sinus theta ya. Untuk besar B cross C kayak yang di atas ini ya. Kemudian cos Pi. Nah, seperti itu. Dia memiliki makna tertentu dalam bentuk geometri ya. Kemudian ada juga kaidah atau persamaan-persamaan tertentu pada perkalian triple product yang seperti ini ya. Nah, dimana untuk A dot B cross C ini ya. Nah, ini ada beberapa persamaan yang bisa muncul ya. Nah, kita membuat aturan seperti ini ya. Atau membuat kaidah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ya. Ini C ya. Sebagaimana kita buat pada IJK ya, sebagaimana di materi sebelumnya IJK. Nah, dimana kalau putarannya seperti ini, berlawanan arah jarum jam ini, dia hasilnya positif. Sedangkan kalau berlawanan dia negatif. Nah, jadi ini memiliki banyak variasi ya, memiliki banyak variasi. Dimana kalau kita tulis B, ya, sorry ini B dot, ini ada dot, B dot. Kalau tulis B dot berarti harus C cross A. Ya, kalau B dot berarti dalam kurung C cross A ya, putarannya ya, berlawanan arah jarum jam berarti harus C cross A. Nah, seperti itu. Atau sama dengan kalau kita tulis C ya, C dot, kalau C berarti A cross B ya, berarti A cross B. Nah, kalau kita tulis A ya sama dengan A berarti B cross C ya, dalam kurung A dot B cross C. Nah, jadi ini semua sama ya, sama. Jadi kita bisa mendapatkan beberapa persamaan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau berlawanan arah jarum jam? Bisa saja kita mendapatkan persamaan yang lain, yang banyak ya. Kalau kita tinjau berlawanan arah jarum jam, misalnya kita mulai dari B. Kalau berlawanan arah jarum jam berarti kalau searah jarum jam tadi kan berlawanan arah jarum jam ya. Sekarang kalau searah jarum jam ya berarti B yaitu A cross C ya. A cross C ya, B A cross C searah jarum jam ya, seperti ini. Nah, bisa seperti ini tetapi harus kasih negatif karena tadi kan kalau berlawanan arah jarum jam dia positif, kalau searah berarti dia negatif sebagaimana IJK. Nah, atau dengan bahasa lain bahwa kalau perkalian cross kan dia tidak komutatif ya. Jadi kalau C cross A ya, ini kan sama dengan min A cross C ya. Ini kita sudah bahas tentu saja. Nah, ini kan ada C cross A. Kalau kita ubah jadi A cross C, dia harus negatif. Seperti itu ya. Nah, sama dengan kalau kita pakai C ya, C yang berlawanan arah jarum jam berarti B cross A ya. B cross A. Ini juga harus pada negatif ya, harus negatif. Sama dengan kalau kita pakai A ya, kalau berlawanan arah jarum jam berarti A yaitu C cross B ya. Kan searah jarum jam ya. Jadi ini tadi yang negatif-negatif ini dia searah jarum jam ya.
tadi B ini ya, B berarti dia kalau secara jarum jam berarti A cross C ya, tapi dia harus negatif kan karena ini tadi. Nah kemudian kalau tinjau C karena secara jarum jam berarti B cross A, dia juga harus negatif karena A cross B sama dengan min B cross A ya. Kemudian untuk A ya, karena secara jarum jam berarti C cross B ya, C cross B. Nah tetapi dia juga harus negatif ya, karena B cross C sama dengan min C cross B ya. Nah inilah persamaan-persamaan yang kita bisa dapatkan, variasi-variasi persamaan yang kita bisa dapatkan dari A dot B cross C. Dan ini semua sama ya, ini semua sama semua, ini semua sama ya. Nah ini tentu akan sangat kalian butuhkan nanti dalam membahas hal-hal yang terkait dengan fisika. Oke, mungkin cukup sekian, nanti kita lanjutkan di materi selanjutnya.